Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa beribadah, terutama sholat maghrib yang baru kita laksanakan. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis sampai waktu isya nanti untuk mendengarkan pembacaan kitab Thahawiyah, Aqidah Thahawiyah. Kita langsung saja pembahasan bagian daripada tauhid uluhiyah. Tentang metode Al-Quran di dalam menetapkan tauhid uluhiyah atau sistematika Al-Quran dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Turuqul Quran fi taqriri tauhidil uluhiyah. Wal Qur'anu mamlu'un min taqriri hadat tauhid. Al-Quran penuh dengan membicarakan tauhid uluhiyah, karena memang tujuan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul untuk menegaskan kepada manusia hendaklah manusia menetapkan tauhid uluhiyah. Metode yang pertama atau sistematika yang pertama, al-istidlalu bitauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Tauhidil uluhiyah ditetapkan menurut sistematika Al-Quran pertama kali adalah dengan menetapkan atau pendalilan kepada tauhid rububiyah, bukti adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Pendalilan atas tauhid rububiyah adalah bukti terhadap tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Apabila kita sudah menetapkan tauhid rububiyah, semestinya seharusnya tauhid uluhiyah juga ditetapkan. Begini acuannya sistematika Al-Quran, menjelaskan bahwa Allah satu-satunya pencipta, dan itu sudah diakui oleh orang musyrik sekalipun. Ya, orang musyrik yang jadi sasaran dakwah Rasulullah di awal dakwah beliau,
menetapkan tauhid rububiyah. Misalnya ayatnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti menjawab Allah. Ya. Nah, jadi metode Al-Quran adalah menggiring supaya manusia beriman kepada tauhid uluhiyah, dibuktikan dengan pengakuan kepada tauhid rububiyah yang ada pada diri kita manusia. Diterangkan di sini, wa min dzalika annahu yuqarriru tauhidal rububiyah wa yubayyinu annahu khaliqun la ilaha illallah, annahu la khaliqa illallah, wa anna dzalika mustaljimun alla yu'bada illallah. Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Dengan pengakuan seperti itu menjadi lazim, menjadi layak bahwa dia satu-satunya yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali dia. Maka Allah menjadikan yang pertama atas yang kedua. Maksudnya pendalilan tauhid rububiyah menjadikan lazim manusia mengakui tauhid uluhiyah. Diterangkan ayatnya banyak sekali. Orang yang sudah mengakui tauhid rububiyah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur, tidak ada pemilik kecuali Allah, ya mestinya menyembah Allah. Nah, penjelasan Al-Quran secara sistematik bahwa tauhid rububiyah adalah Allah diakui oleh orang musyrik sekalipun, semestinya berakibat kepada pentauhidan Allah dalam hal uluhiyah. Misalnya surat An-Naml, ya, surat An-Naml. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah dan salam atas hamba-hambanya yang telah dipilih. Allahu, apakah Allah khairun amma yusyrikun, apakah Allah lebih baik atau yang kalian sekutukan? Ini Allah bertanya. Bertanya bukan berarti minta kepahaman, tapi penyangkalan, ya. Ayat berikutnya, amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Ya, siapakah, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan untuk kalian dari langit berupa air hujan? Dari air hujan itu ditumbuhkan oleh Allah berbagai jenis tumbuhan. Maka nalakum antum bitu syajarah, bukan kalian yang bisa menemukan pepohonannya itu di muka bumi. Dari air hujan turun ke bumi, tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Bukan kalian yang menemukannya, bukan kalian yang menumbuhkannya. Kemudian Allah bertanya sekaligus menyangkal, apakah ada ilah selain Allah? Dari Rob sebagai pengatur, pencipta, ya, yang menumbuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan,
Allah bertanya, ailahum ma'allah, adakah ilah-ilah yang patut disembah selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, tetapi mereka adalah kaum yang menyimpang. Terus ditanya oleh Allah dalam surat An-Naml ini, pertanyaan dari Allah, ailahum ma'allah, disebutkan secara rububiyah, Allah yang menciptakan langit, menurunkan air hujan, menciptakan kamu, mendatangkan rezeki, semuanya. Di ujung ayatnya pertanyaan dari Allah, ailahum ma'allah, adakah ilah-ilah selain Allah? Ada yang balhum qaumun ya'dilun, ada yang qalilan ma tadzakkarun. Banyak sekali ayat-ayat. Makanya pertanyaan Allah itu menjadi wajar, mengingat manusia sudah menetapkan tauhid rububiyah. Semestinya tauhid uluhiyah adalah konsekuensi logis. Kemudian ayat yang lain lebih tegas lagi, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Menyembah itu tuntutan daripada tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, juga Tuhan yang menciptakan orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini sistematika yang pertama, ya. Menurut pensyarah kitab Aqidah Thahawiyah, sistematika menetapkan penetapan tauhid rububiyah sebagai konsekuensi adanya tauhid uluhiyah. Sistematika kedua atau metode kedua, persaksian Allah Subhanahu wa taala atas tauhid uluhiyah. Persaksian Allah. Ya, tadi yang pertama dengan pengungkapan tauhid rububiyah yang diakui oleh manusia menjadi logis tauhid uluhiyah. Nah, yang kedua ini persaksian Allah Subhanahu wa taala atas tauhid uluhiyah. Wa kadzalika syahidallahu li nafsihi bihadzal tauhid wa syahidat lahu bihil malaikatu wa anbiya'uhu wa rusuluhu. Demikian pula persaksian Allah terhadap dirinya tentang tauhid uluhiyah ini, dan begitu pula para malaikatnya, nabi-nabinya bersaksi atas tauhid uluhiyah. Mesti minum dulu nih. Ya, dalam kitab tauhid ini keterangan kedua sistematika Al-Quran adanya persaksian Allah, begitu juga malaikat dan orang-orang beriman, di samping nabi-nabi. Ayatnya sudah terkenal, sering dibaca oleh kita, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illallah
la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya Dia tidak ada ilah kecuali Dia. Begitu juga malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Qa'iman bil qist, menjadi saksi dengan tegak, dengan penuh keadilan. Tidak ada ilah kecuali Dia yang maha bijaksana, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan, inna dina indallahil Islam. Surat Al-Imran ayat 18 dan 19. Nah, persaksian ini ya, dalam ayat ini mencakup penetapan hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid yang paling utama apa? Tauhid uluhiyah, yang kita diperintahkan untuk menegakkannya. Dan sekaligus Allah membantah kelompok-kelompok yang sesat seluruhnya, ya. Kelompok-kelompok yang sesat seluruhnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menetapkan, bahkan bersaksi untuk dirinya sendiri bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Nah, pengertian syahadah, misalnya kita mengucapkan asyhadu, kita sudah diwakili sama ayat ini. Syahidallahu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang yang memiliki ilmu. Tafsirnya adalah, dalam tafsir ulul ilmi siapa itu? Yaitu para nabi dan orang-orang beriman yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Orang-orang beriman itu dikategorikan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang berilmu. Siapa dari kalangan manusia? Allah menjadi saksi, malaikatnya menjadi saksi. Kemudian yang punya ilmu dari siapa? Para rasul dan nabi dan orang-orang beriman. Tidak ada yang lain. Nah, dalam pengertian salaf, ulama salaf, kata syahidah berputar dalam makna sebagai berikut. Dia berarti hukum, berarti qadha, penetapan. Dia juga i'lam, pengumuman, bayan, penjelasan, sekaligus ikhbar, pemberitahuan. Nah, kalau kita belajar dalam buku yang lain, apa pengertian syahadah? Nah, itu seputar itu, hukum, penetapan, i'lam, pengumuman, sama bayan, penjelasan, dan ikhbar. Nah, kalau orang berkata asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, itu mengandung makna 5 ini. Orang yang bersaksi artinya dia mengumumkan, menetapkan, berhukum, pemberitahuan, ya, penjelasan
bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi orang yang bersaksi mestinya mencakup 5 hal ini paling tidak. Tapi kebanyakan karena itu bahasa Arab, yang bahasa Arab orang-orang mengucapkan begitu saja. Kalau dia tahu arti syahadat, nggak mungkin orang itu sampai melalaikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena dengan dia sudah bersaksi, berarti dia mengumumkan, menetapkan, menghukumi, memberitahukan, menjelaskan. Nah, itu pendapat salaf. Begitu. Wa hadhil aqwalu kulluha haqqun la tunafi fiha, la tunafi bainaha. Kalimat ini semuanya hak, benar, tidak ada yang kontradiktif di dalamnya antara masing-masing. Hukum, qada, i'lam, bayan, ikhbar, enggak ada kontradiksi di dalamnya. Masing-masing itu mencakup kalimat itu. Coba orang mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah, la ilaha illallah, dia itu sudah tahu dengan mengucapkan. Makanya kalimat kata Nabi, khafifataini fil lisan, thaqilatain fil mizan. Ringan diucapkan, begitu berat dalam timbangan. Maksudnya timbangan apa saja? Timbangan paling tidak timbangan di akhirat. Nah, kalau sudah mengucapkan begitu, orang tidak mungkin tidak melakukan konsekuensinya, karena dia menjelaskan. Misalnya dia bersaksi, menjelaskan itu. Rasulullah pernah berkata kepada seseorang, apakah kamu beriman? Orang itu karena bersyahadat. Nah, ketika bersyahadat itu berarti memberitahukan, mengabarkan. Kalau orang memberitahukan, mengabarkan, menerangkan kepada orang lain yang mendengar ucapan dia, otomatis dia seharusnya sudah mengetahui lebih dahulu. Nah, karena ucapan ini dalam bahasa Arab, banyak kita terutama sekadar mengucapkannya. Banyak orang yang tidak tahu. Kalau orang-orang Arab sudah tahu mengapa jadinya ya orang-orang seperti Abu Jahal itu tegar untuk tidak mau mengucapkan, karena itu pengumuman dari dia, pemberitahuan dari dia bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan kemudian dia perbuatannya bertentangan, makanya nggak mau, bahkan mesti memerangi orang-orang yang mengucapkannya. Nah, kalau sekarang barangkali ya sudah berlalu saja kalimat la ilaha illallah. Nah, kita ingat lagi bahwa menurut salaf kalimat tauhid ini, syahadat ini itu berpusar kepada 5 makna, ya. Hukum, qada, i'lam, bayan, dan ikhbar. Fasyahadatullah subhanahu li nafsi bil wahdaniyah wal qiyam bil qist. Persaksian Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri, ya, tentang tauhid ini, dan ditegakkan dengan qist, dengan adil, tadammanat arba'un maratib.
membawa konsekuensi ke dalam 4 perkara, yaitu ilmunya Allah tentang persaksian ini, ya, persaksian Allah tentang tauhid keesaan ini membawa konsekuensi bagi kita dari penjelasan salaf itu ke dalam 4 tingkatan atau marotib, menunjukkan bahwa satu, ilmunya Allah tentang syahadat uluhiyah ini. Kemudian yang kedua, Allah bicara kepada kita, pembicaraan Allah, firman Allah. Yang ketiga, i'lamu wa ikhbaru li khalqi bih, pengumuman Allah sekaligus pemberitahuan Allah kepada hambanya. Yang keempat, perintah Allah, amruhum wa ilzamuhum bih, perintah Allah dan ya ilzam itu sesuatu yang pasti, yang harus sebagai konsekuensi. Jadi Allah memerintahkan yang keempat, memerintahkan kepada kita, karena Allah sudah mengetahui dengan ilmunya sendiri, ya, dan berbicara dengan kalimat ini sendiri, sekaligus mengumumkan dan mengabarkan kepada kita. Makanya yang keempat, perintahnya kepada kita supaya mengikrarkan tauhid uluhiyah. Nah, begitu cara salaf menjelaskan detail makna syahadat. Maka syahidallah, Allah bersaksi, itu berarti 4 konsekuensi paling tidak. Ilmunya Allah, firman-Nya Allah, pemberitahuan dan pengabarannya Allah, kemudian yang keempat, perintahnya kepada kita sekaligus sebagai konsekuensi logis mematuhi. Maka dengan persaksian ini kita tidak bisa tidak kecuali mengikrarkan. Kalau tidak, masuk ke kelompok golongan ashabul shimal, golongan musyrikin dan kafirin. Itu karena penyangkut perintah. Allah sudah bersaksi, konsekuensinya memerintahkan kita. Maka tauhid uluhiyah adalah tauhid yang dituju kepada kita berupa pengakuan dan iltizam kepada makna tauhid uluhiyah. Nah, bentuknya bagaimana persaksian Allah itu tentang tauhid yang ini? Annahu idza syahida annahu la ilaha illa huwa faqad akhbara wa bayyana wa 'allama wa hakama wa qada annama siwahu laisa biilah. Bentuk konsekuensi 4 itu bagaimana keterangannya? Ya, bahwasanya dengan apabila Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia, berarti Allah sudah mengabarkan, sudah menjelaskan, sudah mengumumkan, sudah menetapkan hukum, dan sudah menetapkan kepastian bahwa selain Dia, ilah-ilah yang lain itu tidak berhak disebut ilah. Ya. Wa anna ilahiyya masiwahu batilah
dan setiap ilah selain dirinya adalah batil. Fala yastahiqul ibadah ilaiha, ya, maka tidak berhak peribadahan diberi kepada yang lain itu. Kama la tuslihul ilahiyya li ghairi, sebagaimana tidak membawa islah, tidak baik, tidak benar apabila Tuhan itu diberikan kepada selain Dia. Ini menunjukkan sekaligus adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bittikhadihi wahdahu ilahan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Terus melarang wa nahyu an ittikhadhi ghairihi ma'ahu ilahan, sekaligus melarang kita dari mengambil selain Dia sebagai ilah. Nah, ini pembicaraan itu bagaimana? Pembicaraan itu mesti ada yang diajak bicara. Allah berbicara. Tadi ilham, pengumuman, kalimatnya, pasti ada yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu adalah yang menerima Al-Quran, ya. Intinya ada penolakan ilah-ilah itu, kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Maka pengertian la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang benar dalam pengertian la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ilah-ilah banyak disebut juga oleh Allah, ilah-ilah yang lain, ilah-ilah, bahkan ada ilah hawa nafsu, ada ilah harta, ada ilah macam-macam ilah, tapi semuanya itu tidak berhak diibadahi. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bersamaan dengan makna ilah-ilah itu banyak, ilah-ilah itu banyak. Begitu keterangan salaf. Jamaah yang berbahagia, tentang penjelasan salaf ini diterangkan sebagai berikut. Dari apa masuk kepada manusia Allah menyasarnya? Ada 3, yaitu menyangkut sama pendengaran manusia, al-basar, ya, penglihatan manusia. Yang ketiga adalah akal. Nah, itu kan yang punya ketiga ini berfungsi dengan baik hanya manusia. Manusia sama jin. Disasar mestinya. Nah, hukum dan qada, wal hukmu wal qada'u bi annahu la ilaha illa huwa mutadammin lil ilzam. Hukum dan penetapan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah mencakup keharusan, iltizam. Law kana al-murad mujarrad syahada la yatamakkanu min al-ilmi biha lam yantafa'u. Karena kalau seandainya syahadat, persaksian itu tidak mencakup penjelasan dari ilmu untuk menjadikan penetapan dan hukum, maka syahadat itu tidak bermanfaat, tidak menjadi hujah
kalau orang yang mengatakannya tidak iltizam kepada kalimat tauhid ini. Maka kalimat tauhid ini tidak cukup orang mengatakannya, tapi harus diiringi dengan konsekuen terhadap kandungan isinya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian tidak beribadah, ya sama saja dengan orang yang tidak mengucapkannya, karena tidak berkaitan, tidak berbarengan dengan hukum yang ditetapkan oleh dia. Adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit penjelasan makna syahadat. Hukum dan penetapan itu mengharuskan iltizam, keharusan. Kalau seandainya berupa persaksian aja, itu tidak bermanfaat dan tidak tegak baginya hujah. Makanya seperti kita manusia misalnya, kalau bersaksi tetapi tidak dijelaskan, tidak ada manfaatnya. Bersaksi mesti dijelaskan oleh orang yang itu. Makanya perlu dijelaskan, perlu dibicarakan. Nah, kalau seandainya orang hanya menyebutkan persaksiannya itu berupa semata persaksian, tentunya orang tidak mengambil manfaat. Orang yang bersaksi mesti menjelaskan. Nah, pengertiannya sudah syahadat, sudah masuk kategori menjelaskan, mengabarkan. Karena seseorang tidak dapat mengambil manfaatnya tanpa dijelaskan. Maka Allah pun menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya melalui 3 macam cara, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Bagaimana pendengaran? Cukup kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikaji dan dijelaskan, maka kita bisa menerima bahwa Allah itu Maha Tunggal. Penglihatan bagaimana? Tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini yang dohir. Kita lihat langit, matahari, bintang-bintang. Nah, akal itu apa fungsinya? Memadukan antara pendengaran dan penglihatan. Maka orang yang menggunakan akalnya disebut dalam beberapa ayat sebagai ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Dengan merenungkan penglihatan bahwa siang malam terjadi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Memadukan dengan akal itu, memadukan penglihatan dan pendengarannya. Kemudian hasilnya bagaimana? Subhanaka, Maha suci Engkau, hadza batila, subhanaka faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api
neraka. Karena orang yang cerdas menggunakan 3 komponen ini, penglihatan, pendengaran, dan akal, merasa dirinya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya geraknya pemberian dari Allah. Bahkan ibadahnya itu pemberian dari Allah. Makanya menyebutnya Subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bahwa sujudnya, ibadahnya tidak akan bisa mengantarkan masuk surga. Karena jauh sekali ibadah seorang hamba dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian salaf, orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Ya. Masuk surga itu karena rahmat dari Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga disebabkan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, termasuk Tuhan tidak masuk juga karena amalnya? Bukan, wala ana, termasuk aku. Illa ayyataqammadallahu bi rahmatihi wa fadli min. Kecuali kalau aku dirahmati oleh Allah dan diberikan karunia. Amal itu gimana amal? Amal itu hanya mendudukan orang yang beramal tingkatannya di surga. Kalau amalnya banyak, tingkatnya tinggi. Amalnya rendah, tingkatnya rendah lagi. Tapi yang memasukkan ke surga adalah rahmat Allah. Nah, dengan memadukan akal, pendengaran dan penglihatan, dengan menggunakan akal dipadukan, jadilah orang yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Nah, ini keterangan salafus saleh. Yang ketiga adalah istidlalu bi asma'illah wa sifati ala tauhidil uluhiyah. Pendalilan terhadap tauhid asma dan sifat sebagai bukti adanya tauhidul uluhiyah. Nah, nanti ini kita bacakan karena waktu juga. Yang ketiga kita bacakan kalau diberikan waktu, insya Allah. Yang sekarang kita sudahi. Begitu makna syahadat dari ayat syahidallahu annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illallah wal azizul hakim. Demikianlah yang bisa kita bacakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.